Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan video pembelajaran mengenai perancangan formulir dan dokumen. Nah, di sini tujuan kompetensi daripada video pembelajaran kali ini, yang pertama tujuan umumnya diharapkan dapat memahami, menjelaskan, dan merancang tentang formulir. Kemudian tujuan kompetensi yang pertama adalah menjelaskan pengertian formulir. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan manfaat dan kapan formulir digunakan. Kemudian yang ketiga menjelaskan klasifikasi formulir, kemudian yang keempat bisa menjelaskan prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir, kemudian yang kelima dapat menjelaskan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan formulir, kemudian yang keenam bisa menjelaskan informasi yang diperlukan di dalam merancang formulir. Kemudian yang ketujuh, diharapkan dapat menjelaskan dokumen sumber dan dokumen pendukung. Baik, yang pertama, Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk video pembelajaran hari ini mengenai perancangan formulir dan dokumen. Baik. Mengenai perancangan formulir dan dokumen ini, yang pertama kali kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian daripada formulir. Nah, di sini menurut Mulyadi tahun 2001 halaman 75 dalam bukunya bahwa formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan informasi yang terdapat di dalamnya, baik itu yang tercetak maupun tidak. Menurut Mulyadi, formulir merupakan secari kertas yang mempunyai ruang untuk diisi. Ya, tadi ini tercatat berulang ya. Nah, di sini dari pengertian di atas, maka jika suatu kertas yang mempunyai ruang untuk diisi, itulah yang dinamakan formulir. Ya, ini contoh formulir seperti ini ya. Ini contoh formulir itu bisa berupa nota kontan ya, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian apa manfaat formulir gitu ya? Nah, tadi contohnya Anda sudah memahami ya. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa formulir bukan hanya berarti kertas lebar dan besar. Misalnya kalau kita ingin mendaftar sekolah ya atau kuliah misalkan. Nah, itu tentu terdapat formulir yang bentuknya pasti lebar dan besar, disebut formulir. Artinya formulir itu tidak terbatas pada ukuran saja. Dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Nah, contoh yang seperti ini kan ini bentuknya lebar dan panjang. Nah, tidak semuanya seperti ini. Bisa jadi nanti bentuknya juga akan kecil dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini intinya adalah bahwa formulir ini adalah untuk merekam terjadinya transaksi. Misalkan Anda belanja di supermarket, nanti akan mendapatkan struk belanja. Nah, ini adalah kan sama saja ini adalah formulir, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian apa manfaat formulir? Nah, manfaat formulir yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua adalah merekam data transaksi bisnis perusahaan. Kemudian yang ketiga itu mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Kemudian juga menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain dalam organisasi yang sama atau organisasi lain. Untuk saat ini mungkin terkait dengan formulir sudah jarang ya menggunakan formulir fisik ya. Karena sekarang sudah dunianya rata-rata digital gitu ya. Ketika kita melakukan pengisian formulir pun itu dengan cara elektronik ya. Misalkan
pengisian pendaftaran kuliah. Nah, itu sekarang sudah bisa dilakukan secara elektronik ya. Kita mengisi link ya, pada link yang disediakan. Nah, ini juga formulir, hanya ini adalah secara elektronik seperti itu. Kemudian juga kalau kita belanjanya di online, nah itu juga kan kita tidak mendapatkan fisik daripada kwitansi pembelian. Nah, itu kita bisa download kwitansi secara online gitu ya, di link daripada toko online itu dengan formulir yang file PDF misalkan, atau dengan file elektronik. Nah, ini. Nah, itu juga formulir, tapi tidak secara fisik harus di print begitu. Nah, sekarang sudah serba online. Tapi pada intinya kondisi itu disebut formulir, tentunya adalah menyampaikan ya, salah satu manfaatnya ya, manfaat dari kita tadi beli di online, kemudian kita dapat kwitansi pembelian secara elektronik yang dapat kita download ya di toko online tersebut, di aplikasinya. Nah, tentunya kan itu informasi, ya kan, informasi dari penjual tempat kita beli kepada kita sebagai pembeli, oh ini adalah bukti transaksi pembelian kita gitu loh. Itu kan sebuah informasi yang dapat kita peroleh ya dari adanya formulir yang kita download tadi seperti itu. Nah, selanjutnya kapan sih formulir itu digunakan? Nah, yang pertama adalah jika gitu ya. Di sini jika suatu kejadian harus dicatat. Kemudian yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Kemudian yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan itu perlu disatukan dalam tempat yang sama. Kemudian juga jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Nah, itu adalah saat di mana kita menggunakan formulir. Gitu ya. Kayak tadi contoh yang di pertama kan, ketika ada transaksi pembelian gitu ya, akan ada muncul kwitansi pembelian yang kita akan dapatkan ya, baik secara fisik kalau kita ke toko secara manual maupun kita ke toko secara online, sama-sama akan ada formulir yang kita terima ya, atau dokumen yang kita terima gitu ya. Nah, hanya fisik atau tidak seperti itu. Nah, itu kan sama saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah klasifikasi formulir. Nah, formulir itu dapat dilihat dari berbagai aspek, sehingga dapat dipahami adanya klasifikasi formulir ini dilihat dari sumbernya dan dari tindakan yang harus dilakukan pada saat menerima formulir. Maka, formulir ini dapat dikelompokkan di antaranya dalam dua kelompok. Yang pertama, menurut sumbernya. Jadi klasifikasi menurut sumbernya. Yang kedua, klasifikasi menurut tujuan penggunaannya. Baik, yang pertama klasifikasi menurut sumbernya. Ini formulir itu dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Nah, surat permintaan pembelian misalkan, contohnya. Kemudian contoh yang selanjutnya memo kredit. Kemudian memo debit, kartu jam kerja, pengeluaran barang. Nah, ini. Kemudian yang kedua, formulir dibuat dan dikirim ke pihak luar perusahaan. Contohnya yang kayak tadi ya, formulir penjualan. Nah, kalau misalkan kita belanja di toko online, kemudian kita sebagai pembeli, sebagai bukti transaksi kita juga mendapatkan formulir pembelian atau kwitansi penjualan atau faktur pembelian, gitu ya, faktur penjualan dari sisi toko berarti kan faktur pembelian dari sisi kita. Nah, ini adalah dokumen yang dibutuhkan oleh eksternal. Penjual membuat dokumen kepada pembeli. Nah, ini. Faktur penjualan tunai atau kredit, surat order pembelian, surat permintaan penawaran harga, bukti kas keluar, dan order penjualan. Nah, ini adalah formulir dibuat dan dikirim ke pihak luar perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah formulir diterima dari luar. Nah, ini contohnya faktur pembelian. Nah, faktur pembelian berarti misalkan toko online belanja stok atau persediaan untuk dijual.
Nah, ketika dia belanja, otomatis dia mendapatkan faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini adalah dokumen dari luar perusahaan yang diberikan kepada kita selaku pembeli. Kemudian surat order dari pembelian. Kemudian pernyataan piutang dari kreditur dan rekening koran. Ini dari luar perusahaan. Kemudian yang kedua, klasifikasi menurut tujuan penggunaannya. Ini ada dua. Yang pertama, formulir dibuat itu meminta dilakukannya tindakan. Ini contohnya surat permintaan penawaran harga. Nah, kenapa meminta dilakukannya tindakan? Ketika kita sudah membuat surat permintaan penawaran harga, tindakannya adalah berarti nanti akan ada penawaran yang nanti akan terjadi seperti itu. Nanti akan ada tindakan selanjutnya. Kemudian juga bukti penerimaan, bukti permintaan, dan pengeluaran barang gudang. Nah, kita buat dokumen itu, permintaan, otomatis tindakan selanjutnya apa? Nah, proses selanjutnya pasti ada. Kemudian memo kredit, memo debit. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah formulir yang digunakan untuk meminta dilakukannya tindakan. Contohnya faktur penjualan, faktur pembelian, kartu jam kerja, pernyataan piutang, kemudian surat muat. Nah, ini terkait dengan klasifikasi daripada formulir. Yang selanjutnya adalah prinsip perancangan formulir. Nah, prinsip perancangan formulir ini yang pertama adalah sedapat mungkin itu memanfaatkan tembusan atau kopi formulir. Kemudian yang kedua, hindari duplikasi dalam pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, formulir harus sederhana dan ringkas. Ini tidak perlu terlalu panjang, besar, formulirnya, tetapi tidak ada manfaatnya. Nah, diharapkan ringkas, sederhana, tetapi bisa memuat informasi yang jelas bagi pemakainya. Kemudian ada internal check. Ya, seperti contoh tadi ya, nanti di situ ada mengetahui misalkan bagian keuangan dan lainnya. Nah, itu ada internal check-nya. Kemudian cantumkan identitas perusahaan. Ya, kita kalau beli belanja di supermarket A misalkan, itu akan ada muncul identitas perusahaannya, misalkan Mart A. Itu adalah identitas. Kemudian cantumkan nama formulir, misalkan struk belanja atau faktur penjualan atau faktur pembelian, itu harus dicantumkan nama formulirnya apa. Berikan nomor identitas. Cantumkan nomor urut tercetak. Nah, ini juga dalam prinsip perancangan formulir. Baik formulir secara digital maupun formulir secara fisik ya, ini harus mengandung prinsip ini. Kemudian cantumkan nomor garis sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian cetaklah garis pada formulir. Rancang sederhana mungkin sehingga hanya membubuhkan tanda checklist gitu atau tanda silang. Pakailah karbon yang sekali pakai. Nah, ini kalau formulirnya adalah fisik atau manual. Kemudian pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok daerah yang logis yang berisikan data yang saling berkaitan. Nah, ini terkait dengan prinsipnya. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan formulir. Nah, ini yang pertama, siapa yang memerlukan atau yang mendapat informasi yang dicatat di dalam formulir tersebut. Kemudian yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau digunakan berisi informasi yang sama? Jika iya, apakah kemungkinan menyatukan informasi di dalam formulir yang dirancang ini dengan formulir tersebut? Nah, jadi kita harus kita harus menganalisis ya, oh ini kalau memang sudah ada di formulir yang lain, kita tidak perlu membuat 2 kali gitu ya. Nah, ini kan jadi tidak efisien namanya. Kemudian apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis? Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau kedua-duanya? Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan. Artinya ini perlu nggak secara fisik atau manual, atau cukup dengan secara mesin ya, artinya dengan digital saja. Kemudian apakah formulir tersebut ya akan diisi ya
akan diisi dengan tinta, mesin ketik, dan lain sebagainya itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip? Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan. Nah, kemudian informasi yang diperlukan dalam merancang formulir itu apa sih? Nah, ini ada dua ya. Jadi formulir yang digunakan perusahaan itu perlu ditinjau secara periodik untuk menentukan apakah perlu dilakukan penyempurnaan, penggantian, atau penghentian pemakaian formulir. Informasi yang diperlukan dalam merancang formulir itu diantaranya yang pertama adalah informasi yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri. Misalnya mengenai isinya, kemudian jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertasnya. Kemudian informasi yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir. Selanjutnya adalah dokumen sumber dan dokumen pendukung. Pada perusahaan ini banyak terdapat bermacam formulir. Dilihat dari data akuntansi dokumen atau formulir itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber di sini misalkan ketika transaksinya adalah penjualan tunai, misalkan dokumen sumbernya contohnya nota penjualan tunai. Dokumen pendukungnya berarti pita register kas. Kemudian misalkan transaksi penjualan secara kredit. Dokumen sumbernya adalah faktur penjualan. Sedangkan dokumen pendukungnya adalah surat order pengiriman, kemudian laporan pengiriman barang, kemudian surat muat. Nah, ini adalah dokumen pendukungnya. Contoh selanjutnya misalkan ada transaksi retur penjualan. Di dalam transaksi retur penjualan, dokumen sumbernya adalah memo kredit. Sedangkan dokumen pendukungnya adalah laporan penerimaan barang. Jadi harus ada nih laporan penerimaan barang itu sebagai dokumen pendukung dari adanya transaksi retur penjualan. Kemudian ketika ada transaksi pembelian, apa dokumen sumbernya? Contohnya misalkan bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya berarti surat order pembelian, kemudian laporan penerimaan barang, kemudian faktur dari pembeli. Kemudian transaksi retur pembelian, dokumen sumbernya apa? Berarti memo debit. Sedangkan dokumen pendukungnya adalah laporan pengiriman barang. Kemudian transaksi penggajian dan pengupahan, yang menjadi dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar pengeluaran gaji berarti. Dokumen pendukungnya adalah daftar gaji, kemudian rekap daftar gaji. Kemudian transaksi dari pemakaian barang gudang. Nah, dokumen sumbernya apa? Berarti bukti penerimaan atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, ini ya terkait dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah, selanjutnya di sini ada praktikum yang dapat Anda lakukan. Di sini ada contohnya. PT Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak H. Baik yang mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 2016. Perusahaan ini beralamat di Jalan Damai nomor 99 Bandung. Dalam operasionalnya, perusahaan telah memiliki sistem, tetapi belum sempurna. Dari sisi formulir, masih banyak formulir yang belum ada. Masih terdapat formulir yang digunakan belum memadai, karena tidak terdapat tembusan-tembusan yang ditujukan masing-masing bagian, serta tidak terdapat nomor urut tercetak. Untuk dapat menyempurnakan sistem yang ada pada perusahaan ini dari sisi formulir, maka Anda diminta untuk merancang formulir yang ada di berbagai bagian dengan rincian sebagai berikut. Misalkan, pada sistem akuntansi penjualan, formulir penjualan yang digunakan antara lain nota penjualan, kemudian struk belanja, kemudian surat tagihan. Pada sistem akuntansi pembelian, formulir yang digunakan adalah surat permintaan penawaran harga, kemudian surat order pembelian. Pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, formulir yang digunakan antara lain surat pernyataan gaji dan upah, daftar hadir karyawan, dan rekapitulasi gaji. Pada sistem akuntansi biaya, formulir yang digunakan adalah
bukti pengeluaran barang gudang, daftar kebutuhan bahan baku, dan daftar kegiatan produksi. Pada sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas terdapat formulir yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, permintaan cek, bukti pengeluaran kas kecil. Nah, ini silakan nanti Anda buat formulirnya ya. Nah, ini terkait dengan formulir yang belum ada ini diasumsikannya, sehingga Anda silakan buat formulir-formulir yang barusan telah disampaikan. Itu saja pertemuan hari ini terkait dengan perancangan formulir atau dokumen. Silakan Anda pahami dan simak video berulang bila mana Anda belum memahami secara maksimal. Kemudian Anda tutup dengan melakukan praktikum dalam proses perancangan formulir atau dokumen di PT Sejahtera yang tadi. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.